Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran kimia kita lanjutkan materi yang kemarin. Bahwasanya kemarin kita sudah belajar tentang reduksi dan oksidasi. Sekarang kita lanjut ke oksidator dan reduktor, di mana oksidator itu merupakan zat yang mengoksidasi zat lain dalam reaksi, sedangkan reduktor adalah zat yang mereduksi zat lain dalam reaksi redoks. Redoks itu adalah reduksi dan oksidasi. Kemudian pengertian dari oksidator sendiri itu adalah menyerap elektron atau mengalami penurunan bilangan oksidasi. Kemudian kalau reduktor itu melepas elektron, mengalami pertambahan bilangan oksidasi. Contohnya di situ ada bilangan oksidasi Ca. Nah, Ca itu menjadi Ca2+ plus 2E. Itu artinya bahwa kalsiumnya itu adalah melepas 2 elektron dan menerima 2 elektron. Kemudian keterangan di bawahnya dilihat di situ bahwa Ca plus S menjadi Ca2+ plus S2-, di mana Ca yang sebelah sini, Ca ketika di sini menjadi Ca2+, maka dia akan menerima 2 elektron ya, melepas 2 elektron, mohon maaf. Kemudian S di sini kemudian menjadi S2-, maka dia menyerap 2 elektron. Maka dari Ca ke Ca2+ ini namanya adalah oksidasi. Kemudian dari S ke S2- ini namanya adalah reduksi. Reduksi itu disebut dengan oksidator. Kalau di sini oksidasi, maka di sini adalah oksidator. Oke, kita lanjut di sini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ingat, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Pada jawaban berikut hanya dituliskan bilangan oksidasi dari unsur mengalami perubahan bilangan oksidasi. Baik, Bu I jelaskan di sini satu persatu. Di sini ada CuO ditambah H2 itu menjadi Cu plus H2O. Diingat bahwa unsur yang berdiri sendiri ini nilainya adalah 0 ya. Nilainya adalah 0. Kemudian di pertemuan sebelumnya ya, unsur yang berdiri sendiri misalnya unsur Fe itu nilainya adalah 0. Kemudian kalau nilai dari H itu adalah plus 1, kemudian kalau O itu adalah -2. Ini harus kalian ingat. Pokoknya unsur yang berdiri sendiri itu nilainya adalah 0. Ya, di sini dilihat senyawa ini nilainya harus 0. Jika kita gabungkan maka harus bernilai 0 ya. Kita perhatikan di sini HCuO plus H2 menjadi Cu plus H2O. Seperti itu ya. Nah, kita cari dulu ya unsur yang berdiri sendiri. Unsur yang berdiri sendiri di sini ada Cu berdiri sendiri, maka ini adalah 0. Kemudian H berdiri sendiri, maka dia adalah 0. Sudah diketahui di sini 0, di sini 0, maka kita ke sini dulu. Nah, H2O ya. Nilai O itu adalah -2, nilai H adalah +1. Nah, senyawa ini kalau kita gabungkan maka dia harus menghasilkan nilai 0. Maka kalau O ini adalah -2, nah H ini kan nilainya 1, maka 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 - 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah 0 ya. Kembali ke sini. CuO, O adalah -2, maka Cu-nya adalah 2. 2 - 2 sama dengan 0.
Seperti itu. Kalau sudah kita mencari berapa nilai dari suatu senyawa, maka kita kelompokkan. Sini Cu, sini ini Cu-nya nilainya 2. Cu-nya nilainya 0, maka dia mengalami penurunan atau kenaikan. Nah, dari 2 menjadi 0, maka dia mengalami penurunan. Makanya dari ini nilainya adalah reduksi. Kemudian yang kedua, H2. H itu nilainya 0, H di sini nilainya adalah 2. Ya, nilainya 2 ini, atau H ini adalah +1. Ya, +1, 0 dari 1 dia mengalami kenaikan, maka disebut dengan oksidasi. Nah, reduksi kalau kita jabarkan satu persatu, maka di sini hasil dari reduksi adalah Cu. Ya, ini kan reduksi. Nah, ini adalah hasilnya, hasil dari reduksi ini adalah Cu. Kemudian dari hasil dari oksidasi mana? Hasil oksidasinya adalah ini. Ini hasil. Ini hasilnya H2O. Hasil oksidasinya adalah H2O. Nah, reduksi itu kalau ini adalah hasil dari reduksi, maka di sini namanya oksidator. Ya, oksidator. CuO. Kalau ini hasil dari oksidasi, maka ininya adalah reduktor. Hasil dari oksidasi namanya reduktor, tapi hasil dari reduksi namanya oksidator. Kebalikan. Seperti itu ya. Seperti itu untuk latihannya atau contoh soalnya. Mungkin Bu Is akan menjelaskan latihan soal yang satu lagi, contoh soal satu lagi. Mungkin bisa dilihat di sini. Fe2O3 ditambah 3CO ditambah 2Fe ditambah 3CO2. Nah, langkah yang pertama, ini adalah unsur yang berdiri sendiri. Ini unsur berdiri sendiri, maka di sini nilainya adalah 0. Ya, ini nilainya 0. Kemudian di sini, ini O itu adalah min 2. Maka kalau ini min 2, biar kalau digabung hasilnya 0, maka di sini adalah 2. 2 min 2 sama dengan 0. Kemudian di sini CO2. Nah, O-nya adalah min 2. Min 2 dikalikan 2 min 4. Maka C-nya nilainya adalah 4. Kemudian lanjut ke sini. Ini O min 2. Min 2 kali 3 sama dengan min 6. Seperti itu. Kemudian ini min 6. Berarti Fe2 ini sudah ada 2. Berapa dikali 2 biar hasilnya 6. Maka di sini adalah 3. 3 kali 2, 6. 6 min 6 sama dengan 0. Seperti itu. Ya, sehingga kalau kita buat seperti ini, Fe di sini nilainya 6, di sini 0. Maka dia mengalami dari 6 ke 0, maka dia mengalami yang namanya penurunan. Kalau mengalami penurunan namanya reduksi. Seperti itu ya. Di sini C-nya adalah 2, maaf ini 2. C-nya 2, di sini C-nya 4. Dia mengalami kenaikan, maka di sini namanya oksidasi. Nah, ini adalah hasil, ini seperti ini ya. Ini adalah hasil reduksi. Yang ini adalah hasil oksidasi. Berarti kalau kita tulis
Hasil reduksi yang mana? Hasil reduksi adalah Fe atau 2Fe. Hasil oksidasi yang mana? Hasil oksidasi adalah 3CO2. Kemudian reduktornya yang mana? Reduktor itu adalah hasil dari oksidasi. Hasil dari oksidasi kan ini, berarti reduktornya adalah ini. 3CO. Nah, kemudian oksidator. Oksidatornya yang mana? Oksidatornya adalah, oksidator itu adalah hasil dari reduksi. Maka oksidatornya adalah Fe2O3. Kemudian di sini ada latihan soal, tentukan oksidator, reduktor, hasil reduksi dan hasil oksidasi pada masing-masing reaksi redoks berikut. Dari A, B, C, dan D, karena A itu tadi sudah dijelaskan sama Bu Is, maka silahkan kalian mengerjakan yang B, C, dan D, dikerjakan di buku tugas, kemudian dikirim lewat WA saya. Absen tetap di YouTube di kolom komentar dengan format nama, kelas, kemudian resume yang berisi minimal 3 baris dari materi yang saya berikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.